Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali saya akan membuat video rekomendasi mingguan ya untuk minggu depan periode tanggal 7 Oktober ya hingga 11 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen dan juga di-subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lihat atau kita buat video rekomendasi untuk minggu depan, sebelum kita bahas saham apa aja untuk minggu depan yang menarik, kita mau review dulu rekomendasi kita di minggu lalu. Karena minggu lalu juga kita udah buat rekomendasi ya di tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2024. Oke, kita lihat dulu ya pergerakan IHSG selama satu minggu. Oke, nah ini pergerakan IHSG selama satu minggu minus 2,61%. Ya, itu cukup minus lumayan besar ya. Saya yakin portofolio kalian pasti nggak baik-baik aja di sini ya. Kan nggak baik-baik aja. Nah, gimana sih minus? Kenapa bisa minus sebesar ini ya? Seperti yang kita tahu ya, outflow di IHSG masih berlanjut. Salah satunya di saham-saham banking. Jadi ya lebih baik kita hindari saham-saham banking. Oke, ketika IHSG minus kayak gini ini akan sedikit yang bisa mungkin oke lah ketika IHSG naik di sini naik kalian profit tuh gampang karena kalian beli saham apa aja itu bisa aja ketarik naik. Tapi ketika IHSG-nya lagi susah kayak gini, nah ini baru diuji mana trader yang beneran bisa trading, mana trader yang emang beneran bisa milih saham dengan bagus ya, mana trader yang cuma ya hoki aja kayak gitu, seperti itu. Oke, lihat IHSG minus 2,6%. Gimana rekomendasi kita di minggu lalu? Rekomendasi kita minggu lalu pertama ada ABMM. Nah, ABMM ya. Oke, rekomendasi kita masuk sebenarnya kemarin di ABMM. Akan tetapi saya bilang cancel ABMM. Saya sudah buat peringatan cancel di mana? Oke, ketika kita buat rekomendasi kan ABMM di sini ya di tanggal 27 September. Nah, di hari Jumat terakhir. Dia closing di 4560 ini trading plan kita masih ada. Tapi saya tuh tag videonya itu hari Jumat malam dan videonya baru dipublish itu hari Minggu pagi. Nah, ketika dipublish ternyata Minggu siangnya itu saya lihat berita bahwa ABMM ini LQ-nya ya atau laporan keuangannya baru keluar dan hasilnya itu labanya hampir anjlok hampir 50% lebih, dan itu salah satu katalis yang gak bagus untuk ABMM. Makanya dia juga di sini buat lower low ya. Mana low sebelumnya di sini di breakdown buat lower low nggak bagus. Makanya saya bilang di komen saya sematkan bahwa ABMM kita skip aja. Dan di channel Telegram pun ya, di channel Telegram ini saya bilang bahwa ya udah ABMM kita skip aja. Kalau kamu nggak percaya nih kita kamu yang belum join di Trade Stock Channel boleh join ya. Nah, saya bilang nah di sini. Oke, saya udah udah kasih warning ya. Nah, ini kan rekomendasi kita minggu lalu ya. Nah, ini saya bilang bahwa ABMM ini ya, ABMM kita skip. Ya, kita skip. Mana ya tadi? Oh, nah ini ya. ABMM baru kemarin ya. Jadi saya warning itu Senin pagi ya. Laporan keuangannya di Q2 ini jelek sekali. Ternyata dia turun ya, turun gitu. Nah, nggak bagus. Jadi sentimen negatif buat jangka pendek. Nah, karena kita trading kan kita jangka pendek aja ya. Kita trading kita jangka pendek. Nah, ini salah satu sentimen yang nggak bagus. Kamu lihat di kuartal kedua ya, dari 2023 dari 1,24 turun hampir 50%, hampir 40-an. Jadi memang nggak bagus. Jadi untuk rekom ABMM di skip aja terlebih dahulu ya. Fokus ke dua saham yang lainnya seperti itu. Jadi kemarin minggu lalu ada 3 saham, kita fokus ke duanya aja. Oke, jadi ini kita skip. Kita terhindar dari cut loss ya. Memang karena ngepas sentimennya datang Oke, rekomendasi minggu lalu itu yang pertama next ada Inco ya. Nah, ini Inco gambar masih ada. Plannya oke, Inco di tanggal 27. Nah, di tanggal 30 September ya, di tanggal 30 September di hari Senin, Inco low 3960. Nah, masuk ya. Area buy kita 3870 sampai 4030 masuk di hari Senin. Hari Selasa naik. Ya, naik Selasa, Rabu, Kamis naik. Nah, ini peaknya di Kamis ya. Nah, oke. Jadi kalau kamu ambil dari low, kita lihat dari low sampai high-nya aja itu hampir 11%. Oke lah, kita sebagai trader nggak bisa nggak bakal bisa beli di paling bawah, jual di paling atas. Oke, kita misalkan kita beli dari sini sampai kita berkreasi saja 5, 6 ya 7%-an kamu bisa dapat lah di Inco di saat IHSG-nya minus 2% lebih
kita masih cuan. Oke, jadi selamat ya, happy cuan buat Inco. Nah, yang ini yang plan kemarin ya, beli di area buy kita pun ya, di buy kita kemarin ya, di sini paling di atas sampai area resistnya pun ya itu dapat 5%. Jadi selama 1 minggu itu cukup bagus sekali. Oke, Inco sama yang kedua yang kita rekomendasikan juga Tins, masih sama ya. Jadi emang sejoli ini mereka kan biasanya 3 bareng ya. Antam, Tins dan juga Inco. Nah, 2 ini kita rekomendasikan. Oke, Tins. Ini masih ada gambarnya. Di tanggal 30 September ini kita rekomendasikan ya. Direkomendasikan di sini. Di tanggal 27 waktu di candle ini kita rekomendasikan, dan di hari Senin ya 30 September dia low-nya sampai 1125. Ya masuk ya area buy kita 1080 sampai 1150 ini masuk. Jadi kita dapat area buy dan boom dia naik high-nya di tanggal 2, 3 dan tanggal 4 kemarin Jumat, high-nya itu konsisten di 1220. Jadi lewat ya TP1 1190, TP2 1230. Nah, memang belum sampai 1230. Jadi ya selamat lah, happy cuan buat Tins ya, sekitar sama kayak Inco lah, bisa dapat 5-6%an. Jadi itu lumayan, karena ini ada area resist ya, resistnya masih lumayan kuat nih. Resist belum di break udah 3 candle. Kalau harga nikelnya masih terus menguat ya, dan timahnya juga menguat, ini bisa Tins tuh ikutan naik gitu. Jadi kamu kalau mau take profit ya take profit aja, karena udah 1 minggu, nanti ganti lagi minggu depan sama apa lagi tuh bisa banget ya. Oke, jadi happy cuan buat kamu yang udah ikut Inco dan Tins yang udah cuan. Boleh kamu bantu channel ini supaya terus makin berkembang ya, supaya saya juga setiap minggu rutin nih kasih rekomendasinya dengan cara follow dan juga di subscribe. Sebenarnya 2 saham ini tuh 2 saham rekomendasi kita di trade stock premium ya. Kalau kamu tahu ini kita sengaja kita bagi ke kalian supaya kita bisa sama-sama cuan. Nah, jadi kalau kamu mau trading bareng sama saya setiap harinya secara rutin lebih intens lagi ya, kamu bisa join di trade stock premium ya, membership, ataupun kamu bisa buka rekening di KB Palburi Sekuritas. Dengan benefitnya banyak banget ya. Kamu bisa dapat rekomendasi saham, swing, BSJP, pas trading, lab trading, konsultasi dan yang lain-lain. Pokoknya banyak banget, kamu bisa pilih aja. Kalau mau pendaftaran hubungi WA admin kita ya di nomor 085158550463. Jadi buka rekening KB Palburi dengan kode sales DPS 68 R16 ya, itu kode sales kita, jangan salah kode sales. Nah, itu untuk fee-nya normal 0,15 dan 0,25, kamu udah dapat semua benefit yang ada di sini seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa join, saya tunggu kamu, kita nanti trading bareng langsung di grup setiap harinya. Jadi kalau di YouTube kita seminggu sekali, di grup kita lebih intens. Oke. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi minggu depan ya. Kita lihat dulu IHSG seperti biasa ya. Oke, IHSG kalau kita lihat flow ya di sini ya. Outflow asing masih terus-terusan outflow ya, outflow. Nah, jadi selama IHSG-nya masih outflow ya udah kita jauhin dulu lah saham-saham yang punya bobot besar ke indeks. Nah, ini bedanya yang bisa trading ataupun yang enggak. Kalau kamu emang jago trading ya, oke, ketika lihat IHSG-nya outflow kayak gini, IHSG-nya turun, kamu akan menghindari saham-saham yang punya bobot besar ke indeks. Jadi cari tuh saham-saham yang pergerakannya ya berlawanan dengan indeks. Apa? Contoh salah satunya komoditas gitu. Nah, saya sendiri itu di grup itu saya udah menyarankan kita udah nggak ada yang namanya saham Big Bang. Nah, kalau kamu lihat ya, saya mau kasih lihat. Kalau kamu lihat di announce di di market update. Nah, di sini ya, ini di premium di market update bahwa kita udah di awal. Nah, oke, ini penurunan IHSG ya. Di sini saya bilang di tanggal 30 September awal minggu kemarin, hindari saham banking, fokus saham komoditas di tanggal 30. Nah, di sini. Oke, nah ini ya. Malamnya pagi-pagi 30 September, nah pas boom ya IHSG ketika itu ya seperti kita ketahui ya, apa? Ya brand jadi salah satu pemberat untuk IHSG. Jadi fokus ke saham-saham memang di komoditas. Nah, makanya komoditas kita 1 minggu terakhir itu happy banget gitu. Jadi makanya jangan salah pilih saham seperti itu ya. Karena kita tahu bobot indeks. Jadi mana saham-saham yang punya bobot besar sama saham-saham yang bobotnya kecil. Nah, ketika indeksnya lagi turun, kita cari saham-saham yang nggak punya bobot ke indeks. Jadi ketika indeksnya turun, sahamnya naik seperti itu. Oke. Karena kita akan lebih fokus ke komoditas, saya udah dari awal bulan itu fokus komoditas. Hampir saya beli saham tuh jarang sekali di luar non komoditas ya, kecuali kemarin tuh grup panen mungkin. Oke, next saham komoditas pertama mungkin itu
Nah, dari batubara ini nih kalau kamu rutin nonton rekomendasi mingguan, sempat kita call juga waktu itu ya di rekomendasi mingguan. Kenapa? Karena ini masih menarik. Dia konsisten ketika baru break di sini nih mulai menarik ya, udah mulai konsisten buat yang namanya higher high dan higher low dari sini. Low, high, low, higher high, higher low, higher high ya. Higher high, higher low. Nah, ini higher high lagi. Nah, ini buat higher low, kita harapin dia buat higher high lagi supaya ini konsisten masih uptrend. Dia baru reversal ini dari konsolidasi panjang dari 3 November 2023 ini baru di break resist kuatnya saat ini ya. Jadi memang masih menarik untuk Indi kalau kita adjust ya. Kita adjust resistnya. Nah, area-area sini ini di break di tanggal 24 September ini. Terus dia konsol, nah ini rally, nah ini mulai turun lagi. Nah ini dilihat harga batu baranya masih membara ya, masih panas. Ini masih menarik lah untuk kita koleksi Indi apabila misal dia closing 1695. Oke, 1695. Kalau kita closing sampai sini 1620. Oke. Kita Indi buy dari 1620 sampai 1700 aja nggak apa-apa. 1700 cut loss kalau dia closing di bawah 1600. Ya, jadi kalau di bawah 1600, kalau makin turun ya ini dekat-dekat area sini ini makin menarik untuk kita cicil buy. Jadi kita bisa cicil di area situ. Oke, untuk resisten pertama kalau kita lihat mungkin kalau di high sini. Oke nih, sekitar angka 1780 untuk R1. R1 1780, lalu kita cari R2-nya. Ini ada area R2 kalau kita lihat. Nah, area sini R2 di angka 1830, 8%-an. Oke, 1840 ya. R2 1840 itu dia trading plan buat Indi. Ya, kita harapkan dia masih melanjutkan kenaikan konsisten buat higher high dan juga higher low. Next, saham yang kedua yaitu ada Saratoga. Oke, Saratoga juga masih konsisten ya ketika di sini dia berhasil break nih. Dari sini berhasil break di sini di awal, mungkin di akhir Agustus ya, di 27 ini menarik, boom dia rally sampai saat ini dia masih konsisten buat higher high, higher low, low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini buat higher high. Nah, ini dia sedang menguji atau buat higher low-nya. Nah, ini kita harapkan dia masih melanjutkan kenaikan. Ditambah kalau kita buat suatu garis trendline, kita buat di sini garis trendline dari Saratoga. Nah, ini kan ya masih konsisten ya, masih konsisten main di atas garis trendline-nya. Waktu itu sebenarnya Saratoga jadi salah satu stock pick di premium ya, tapi kita antri di sini nih. Waktu itu nggak kena satu tick lagi, jadi sayang banget. 2350 kita antri di 2300, ternyata dia low-nya sampai 2310. Jadi itu wah, saya juga nggak dapet barang, cuma satu tick, itu sakit banget sih. Habis itu dia rally di sini hampir 10%-an. Nah, ini area resist saat ini. Jadi selama dia misalkan ada area celah turun sampai dengan trendline-nya di sini, ya ini masih menarik untuk Saratoga. Jadi kita buat plan-nya terlebih dahulu. Dia closing di 2530. Oke, 2530 kita coba sampai 25. Kita area buy Saratoga ya dari 2400 sampai dia closing 2530. Boleh lah sampai area closing 2530. SL-nya di bawahnya aja 2390. Lalu kalau kesini ini hampir 10%, cukup lumayan jauh untuk satu minggu. Kita cari R1-nya yang deket-deket dulu aja. Area sini R1 nih 2650, 2650, dan ya udah R2-nya kita untuk satu minggu mungkin oke lah 2750 aja ya, 2750. Nah, oke, jadi itu aja ya 2 watchlist saham kita untuk minggu depan. Sebenarnya masih banyak lagi sahamnya, masih ada beberapa yang menarik tapi saya simpan sengaja ya khusus lah untuk member-member yang udah join di kita trading bareng sama kita. Jadi ini aja 2 ini yang mungkin saya bocorkan buat kalian. Sekali lagi
rekomendasi ini sifatnya disclaimer on, bukan ajakan jual ataupun beli. Kalau kamu merasa cocok silahkan kamu dianalisa ulang, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Oke, terima kasih banyak yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Semoga 2 saham ini masih kasih kita cuan, dan jangan lupa join di Telegram channel kita, linknya ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi, see you.